Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya mengambil topik tentang permintaan Menteri Dalam Negeri agar BPS menghitung pertumbuhan ekonomi tiap bulan. Nah, ada beberapa media yang memberitakan, saya pilih dari Bloomberg Technos ya, yang ditayang tanggal 1 November jam 7.30 pagi. Judulnya, Mendagri minta BPS lapor pertumbuhan ekonomi tiap bulan. Nah, ini ada ilustrasi tentang pelantikan kepala BPS, ini sudah lama ini, Ibu Amalia ya. Nah, beritanya begini, Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian meminta Badan Pusat Statistik BPS untuk mengganti jadwal mekanisme pelaporan kinerja pertumbuhan ekonomi untuk menjadi secara bulanan dari yang sebelumnya per kuartal atau 3 bulanan. Bahasa teknisnya biasanya triwulanan ya. Nah, hal ini ia ungkapkan langsung dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, PEKD, dan Indonesia Fintech Summit and Expo, ISPE 2025 di Jakarta, Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Dikutip pernyataannya langsung nih, saya minta kepada BPS, entah bagaimana caranya, laporan pertumbuhan ekonomi yang tadinya per 3 bulan menjadi per bulan, ujar Tito. Tito lantas meminta Kepala BPS Amalia Adeninggar Widyasanti untuk mencari rumusan baru guna mengakomodir permintaan tersebut. Nah, permintaan itu, lanjut dia, disebabkan oleh data penunjang pertumbuhan tersebut, termasuk inflasi sangat dinamis. Hal itu dibutuhkan guna dapat memantau lebih detail perkembangan ekonomi tiap daerah. Ya, saya baca lagi nih. Jadi kita bisa petakan dan saya bisa sampaikan ke daerah. Jika kita bisa tahu daerah yang pertumbuhannya tinggi, yang minus kita genjot, kita cari penyebabnya, persis rumus inflasi, tutur dia. Nah, sebelumnya BPS memang hanya melaporkan perkembangan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Dengan begitu berarti juga pertumbuhan ekonomi ya, setiap kuartal dengan laporan terakhir pada kuartal 2 2025 lalu. Saya komentari sedikit ya. Betul ini, Mendagri ini memang ada negara-negara yang mempublikasi, otomatis menghitung ya pertumbuhan ekonominya secara bulanan. Tapi dikit, sebagian besar itu adalah triwulanan. Nah, ada memang juga beberapa negara yang pada saat kondisi-kondisi tertentu melaporkannya bulanan. Tapi kebanyakan laporan itu yang bulanan di luar triwulan, di luar sampai Maret, sampai Juni dan seterusnya, itu umumnya lebih bersifat proksi ya, pendekatan. Nah, negara-negara tersebut itu juga tidak banyak. Sebagian dari negara-negara itu adalah negara dengan size ekonomi yang kecil, jadi lebih mudah. Tapi dalam konteks itu bisa, tetapi nanti biayanya tentu akan tinggi ya. Nah, yang penting kita lihat, Badan Pusat Statistik ini yang bulanan, yang indikator ekonomi penting itu adalah inflasi. Jadi benar nih Pak Tito dalam hal ini, inflasi kan disampaikan di awal bulan, bahkan sering tanggal 1, untuk kondisi bulan sebelumnya. Jadi kayak langsung ya. Tapi kita harus tahu, menghitung inflasi dengan PDB itu beda ya. Jadi inflasi itu sudah semacam embedded ya di tubuh BPS. Jadi di struktur internal BPS, termasuk BPS di daerah, wilayah dan daerah, itu sudah memang salah satu kerjaan rutinnya adalah memonitor inflasi ya. Maksudnya data-data yang nanti bisa untuk menghitung inflasi itu sudah ada petugasnya. Begitu juga dengan softwarenya. Jadi dia masuk info itu. Jadi kan harga barang yang jutaan itu kan di setiap daerah macam-macam pengamatannya, ada yang 400-an, ada yang 500-an macam barang dan jasa ya. Itu sudah ada input, itu tinggal langsung dihitungnya. Amatannya juga ada yang seminggu 2 kali, ada yang harian, ada yang 2 mingguan dan seterusnya. Nah, sedangkan PDB ini beda ya. Dia ratusan macam barang, kemudian terdiri dari 17 sektor, ke 17 sektor menjadi 53 subsektor, begitu juga dari sisi pengeluaran. Intinya ini pekerjaan yang memang lebih berat dibandingkan menghitung inflasi, dan yang penting BPS tidak embedded ya, jadi
tidak di dalam tubuh BPS sendiri gitu anunya di birokrasinya. Karena beberapa angka yang dipakai untuk PDB itu estimasi dari lembaga lain, dari badan lain, entah itu badan lembaga pemerintah ataupun info-info lainnya. Kalau inflasi itu hampir seluruhnya, bisa dikatakan seluruhnya, bahkan bukan hampir, itu adalah data primer dari BPS ya. Maksudnya BPS mengolah sendiri. Ini satu kesulitannya, bahwa data untuk menghitung PDB, produk domestik bruto, berarti pertumbuhan ekonomi di BPS itu sebagian sektoralnya itu adalah bersumber dari sekunder, apalagi yang sifatnya berupa estimasi terhadap konsumsi rumah tangga, konsumsi PMTB dan sebagainya, juga sebagian subnya dari komponen itu adalah estimasi. Itu alasan pertama bahwa permintaan ini ya tidak mudah buat BPS. Yang kedua, kalau kita perhatikan, dia triwulanan, mengumumkannya 5 sampai 6 minggu setelah berakhirnya periode. Jadi misalnya kalau ini kita triwulan 3 nih, sudah habis kan, dari tanggal 1 Juli sampai 30 September, nanti akan diumumkan tanggal 5 November, beberapa hari lagi ya. Nah, jadi rata-rata 5 minggu lah, bahkan bisa 6 minggu dalam kondisi tertentu, 5 minggu lah paling tidak. Jadi bisa kebayang kalau dia bulanan. Nah, kalau dia bulanan lalu diumumkannya juga sebulan setelah bulan itu kan ya saya kira tidak mudah juga kan, bukan tidak mudah, jadi gunanya juga jadi minim kan. Beda dengan inflasi ini. Itu alasan kedua. Alasan ketiga tentu karena memang cakupan perhitungan produk domestik bruto kita itu sangat luas ya, itu biayanya juga tidak kecil ya. Tapi kita tidak tahu nih apakah BPS bisa menerima usulan ini, tapi nggak bisa kalau Menteri Dalam Negeri memerintah. Yang memerintah ya Presiden kalau mau. Dan jangan lupa perhitungan triwulan ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu ya, sejak zaman Orde Baru, dan umum memang di dunia umumnya ya triwulan. Nah, itu dulu ya. Tapi oke lah, ini menarik wacana yang disampaikan Mendagri ini. Dan yang penting satu lagi, bahwa wong kemarin yang 3 bulanan saja ada semacam kontroversi bahwa BPS dianggap melakukan beberapa hal yang bersifat rekayasa atau sekurang-kurangnya tanda petik markup gitu ya. Nah, kalau bulanan dengan metodologi tertentu yang jelas-jelas belum siap, nanti mengandalkan estimasi ya. Kalau yang 3 bulan ini banyak yang memang betul-betul perhitungan real ya, yang estimasi berapa gitu. Kalau dia bulanan mesti banyak estimasinya, bahkan negara yang rata-rata bulanan pun itu memang yang bulanan itu umumnya estimasi, kecuali yang 3 bulan dan setahunnya ya. Nah, semacam itu dulu. Nah, maka kredibilitas yang 3 bulanan saja sudah agak goyang nih, bagaimana mau mengumumkan bulanan. Nah, kalau bulanan ya nanti bisa-bisa opininya adalah, wah ini angka mah asal saja diumumkan, misalnya begitu. Nah, ini saya baca lagi. Nah, ini dari Bloomberg, bukan dari jurnalis ya, bukan dari Menteri Tito, bukan dari Mendagri Tito ya. Sebelumnya BPS ini sudah hanya melaporkan kuartalan terakhir, kuartal 2 sepanjang April hingga Juni ya, triwulan kedua itu mencatatkan pertumbuhan 5,12%, lebih tinggi dari kuartal pertama yang hanya 4,82%. Nah, berdasarkan kalender resminya, BPS ini akan mengumumkan yang kuartal ketiga ini 5 November mendatang. Tadi saya sudah informasikan. Lalu diberitakan juga oleh Bloomberg dalam kaitan berita ini, Menkyu Purbaya memberikan bocoran laporan pertumbuhan kuartal 3 ini akan lebih rendah dibanding capaian kuartal sebelumnya. Ini penting nih ya. Jadi kalau kemarin 5,12 ini sepertinya lebih rendah. Nah, pernyataan tersebut ia utarakan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan BPS di kantornya Selasa 28 Oktober 2025. Info ini masuk akal ya, karena BPS sebenarnya pada tanggal 28 Oktober ini angka-angka itu sudah relatif selesai, hampir selesai atau selesai, tinggal di cross check dan sebagainya, itu diumumkan 5 November. Nah, dikatakan oleh Purbaya, tapi tetap karena itu adalah angka sementara dan internal BPS yang mungkin dikomunikasikan kepada Pak Purbaya, mungkin lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Lebih rendah sedikit, tapi masih sedikit di atas 5% lah. Nah, ini yang dikatakan Purbaya ya, berarti kalau kemarin 5,12 ya nanti mungkin
5,05 apa 5,0 berapa gitu ya. Meski demikian, Purbaya memastikan ekonomi akan tetap membaik ke depan. Jadi kalau sampai kuartal 4 nanti akan berada di atas 5,5%. Nah ini tidak tahu ini apa hanya kuartal 4 yang 5,5 apa keseluruhannya 5,5. Tapi saya kira biasanya kuartal 4 itu ya nggak jauh dari kuartal dari setahun ya. Berarti kalau 5 ini tidak 5 berarti terlalu optimis ini Pak Purbaya. Tapi begitulah Pak Purbaya kan suka bangun optimisme 5,5% ya. Nah, kata lagi hal yang paling penting ekonomi sudah mulai kelihatan berubah ya, itu kira-kira begitu. Karena perekonomian membaik, message-nya itu dari pemerintah ke depan ekonominya akan lebih bagus. Jadi tidak hanya triwulan ini 3 atau 4 dan juga tak ke depan ini Pak Purbaya komunikasinya begitu. Di sisi lain perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh melambat pada kuartal 3. Dan prediksi capaian pertumbuhan hanya 0,95%. Hati-hati ya, 0,95 ini key to key. Jadi triwulan 3 dibandingkan triwulan 2. Ini menurut surveinya Bloomberg terhadap para ekonom yang dirilis hari ini, bukan di berita ini. Lalu dibanding juga sekitar 1% lah, lebih rendah. Nah sementara itu dari year on year ini 4,8 pada kuartal 3 ini. Ini menarik tadi ya Pak Purbaya lebih dari 5 loh, ini 4,8. Jadi selisih lagi nih nanti apakah akan ada kontroversi lagi seperti triwulan 2 yang diduga oleh mayoritas ekonom di bawah 5 ternyata 5,12. Nah survei juga memprediksi laju PDB kuartal 4 itu 4,7%. Tadi Pak Purbaya 5,5. Jadi kita lihat nanti. Dan secara keseluruhan kebanyakan ekonom dibuat rata-rata tumbuhnya hanya 4,9% setahun 2025. Tadi Pak Purbaya menyebut angka 5,5, sementara APBN adalah targetnya 5,2 dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan buat para pemirsa. Kita juga terus mencermati apakah itu pengumuman BPS, kemudian juga usulan-usulan seperti Mendagri ini, dan juga kita rajin mengikuti bahwa Pak Purbaya ini memberi informasi atau ekspektasi yang optimis, tapi saya salah seorang ekonom yang mengingatkan juga, ya betul, tetapi kalau optimismenya berlebih nanti ternyata kejadiannya tidak seperti itu dampaknya juga bisa buruk ya. Tapi mudah-mudahan kali ini Pak Purbaya benar, kita bisa di atas 5 triwulan 3, triwulan 4, lalu totalnya 5,5. Menurut saya ya nggak usah 5,5 deh. Kalau benar bisa 5,2 seperti APBN sudah sangat bagus sekali, karena ekonom termasuk saya itu memproyeksikannya di bawah 5 untuk setahun. Nah, kita lihat saja nanti.